Happy Saturday. Halo The Bridge buat semua yang ada di Bandung, buat yang di Jakarta, di Sydney, atau dimanapun kalian berada. Welcome to ECC Bridge Online Service. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi yang luar biasa. Walaupun saya tahu di minggu-minggu ini kayaknya pandemik lagi lumayan happening banget ya, meningkat lagi, tapi aku percaya justru ini akan bikin semangat kita untuk memuji, menyembah Tuhan dan beribadah makin luar biasa lagi. Amin. So, kita sebentar lagi mau mulai ibadah. Mari boleh mulai chatin teman-temannya. Ayo come on join ECC Bridge Service online gitu ya, biar kita bisa bareng-bareng meramaikan dan ikut merasakan hadirat Tuhan dengan luar biasa dimanapun kalian berada. Pastikan saat kita mau ibadah udah siapin catatan kalian, udah di tempat yang kondusif gitu ya, udah dengan hati yang ready banget, udah siap banget untuk menerima sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan hari ini. Amin ya. Mari pastikan punya fokus yang terbaik, siapin catatan buat nanti firman Tuhan. Boleh silent dulu handphonenya, kalau ada yang mau ke toilet dulu biar nggak ada gangguan, distraction gitu ya. Karena aku percaya hari ini akan luar biasa banget, dari praise and worship sampai nanti firman Tuhan pasti akan luar biasa banget. So semuanya ready ya? Yuk kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, untuk kebaikan Tuhan buat setiap kami dimanapun kami berada. Walaupun kami terpencar-pencar, tapi kami tahu kasih Tuhan gak bisa dipisahkan daripada setiap kami. Dan kami tahu dimanapun kami berada, pekerjaan Tuhan sedang bekerja lebih lagi. Hadirat Tuhan dinyatakan. Tuhan, kami mau sebentar lagi memulai ibadah, kami mau memuji, menyembah Tuhan, kami mau berikan yang terbaik, kami mau kasih suara kami yang terbaik, kami mau berikan hati kami yang terbaik buat Engkau. Dan kami percaya ketika pujian dan penyembahan kami dinaikkan, nama Tuhan sedang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dan semuanya siap untuk mulai ibadah. Sama-sama katakan amin. So ECC Bridge, are you ready to praise and worship God? Enjoy the service. Church, kalau ada waktu yang paling tepat untuk memuji Tuhan, this is the time untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Katakan amin. You ready to praise God? Let's praise Him. Let praise be a weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Let it rise, let praise arise. We sing your name in the dark and it changes everything. We sing with all we are and we claim your victory. Let it rise, let praise arise. We'll see
freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lift him high. With all creation, God, God, we praise you. Oh, come on, we praise him. Oh, we praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Mari dimanapun kau berada, mari puji namanya, sembah dia, puji dia, tinggikan namanya, besarkan namanya. Lebih dari apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. His name is greater than any names. His name is the greatest. Oh, we praise you, we praise you, we praise you. Mari bawa korban pujianmu hari ini, dimanapun kau berada. Dan ini yang akan kita lihat sama-sama. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menghancurkan tembok-tembok. Bagaimana Tuhan menghancurkan segala tembok demi tembok yang hari ini menghalangi kita mungkin untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kita akan sama-sama melihat ketakutan sirna dari hidup kita. Oh Lord, we'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lift him high. With all creation cry, God, we praise you. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. Yes, the God of breakthroughs on our side, forever lift him high. With all creation cry, God, we praise you. We praise you, Jesus. We praise you in the mountain, Lord. We praise you in the valley, Lord. Kayak memuji Tuhan saat matahari bersinar. Kayak mau memuji Tuhan saat malam datang. Bahkan kayak mau terus memuji Tuhan bahkan ketika air mata kami mengalir. We wanna keep praising your name, Lord. Because you, God, you are so good. And you are God dalam hidup kami, Tuhan. Kami gak takut, for you are with us. You are with us, and you never leave us. Oh, we praise you, we praise you. We praise you. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya sebab hidupku sepenuhnya ada di dalam hatimu. Nafasku
tubuh dan jiwaku hanya untukmu. Ku bergantung sepenuhnya padamu, Bapa dan Rajaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya, sebab hidupku sepenuhnya ada di dalam hatimu. Nafasku, tubuh dan jiwaku hanya untukmu. Ku bergantung sepenuhnya padamu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagimu, oh we sing haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagimu, oh haleluya. Mari katakan dengan segenap hatimu, haleluya. Sing haleluya, haleluya. Hosana, hosana, hosana bagimu. Oh I sing haleluya, 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 haleluya. Hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu Bapa. Ini korban pujian kami Tuhan, yang kami naikkan di masa yang mungkin gak mudah, di masa mungkin beberapa dari kami berduka, di masa mungkin beberapa kami sedang kehilangan arah, di masa maybe some of you sedang merasa jauh dari Tuhan. But this is our song, this is our heart to you Lord. Bahwa dalam segala keadaan, dalam segala musim hidup kami, kayak mau terus nyanyi haleluya. Karena setiap saat kami membutuhkan Kau Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Ya
Halo ICC, hari-hari ini bukanlah hari yang mudah. Pandemik yang terus berlanjut, berita duka dan berbagai permasalahan hidup seolah datang beruntun. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua terdampak oleh pandemik ini. Sebagai gereja Tuhan, kami percaya bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi dan melewati semua ini adalah dengan berjalan bersama-sama. Dan ada Tuhan yang juga berjalan bersama dengan kita. Apapun yang sedang saudara alami hari ini, ketahuilah bahwa saudara tidak sendirian. Komunitas Homesel dan kita sebagai gereja Tuhan ada bersama saudara. Untuk itu, kami membuka ICC COVID Resolve Center bagi setiap saudara yang terdampak COVID-19 dan membutuhkan informasi mengenai layanan kesehatan dan kebutuhan selama isolasi. Saudara dapat menghubungi ICC COVID Resolve Center di nomor yang ada tertera di layar saudara. Pandemi ini akan semakin cepat selesai ketika kita berjalan bersama-sama. Itu sebabnya kami mengajak saudara untuk berjalan bersama, mengambil bagian masing-masing dalam menjaga satu sama lain, salah satunya dengan melalui vaksinasi. ICC Church mendukung sepenuhnya himbauan pemerintah untuk melaksanakan program ini. Oleh itu, di ICC Bandung tersedia program vaksinasi khusus jemaat ICC yang memerlukan layanan vaksinasi. Bagi jemaat yang mau melakukan vaksinasi, saudara dapat menghubungi Saudari Jenny di nomor yang sudah tertera di layar saudara. Mazmur 23 ayat 4 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." ICC, mari berjalan bersama walaupun di dalam segala musim. Percaya bahwa lembah kekelaman, masa sulit, dan pandemi bukan tempat kita diam dan menetap. Ini hanya tempat dan masa yang harus kita lewati bersama. Tuhan beserta kita, penghiburan dan tuntunan Tuhan nyata setiap hari bagi kita semua. Tuhan memberkati. Halo ICC, apa kabar? Dan di hari-hari ini kita sedang dalam masa yang cukup menantang. Masa pandemi dan lockdown ini kita tidak ada yang tahu kapan akan berakhir atau bagaimana ujung dari semuanya ini. Dan saya juga mengerti bahwa sebagian dari kita mungkin sedang dalam masa kedukaan, kehilangan saudara, sahabat, bahkan anggota keluarga karena COVID ini. Ya, tetapi dalam keadaan seperti ini, seperti ada yang tertulis dalam Roma 8 ayat 39, firman Tuhan berkata, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Apapun yang sedang kita alami hari ini, apapun yang kita sedang derita hari ini, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Dengan kata lain, dalam situasi sekarang, semencekam apapun hidup kita, kita tetap berada dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita ada dalam kasih Yesus, berarti kita masih punya pengharapan. Oleh karena itu, kita bersyukur kalau kita bisa mengenal Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus. Dia Tuhan yang memelihara kita day by day. So ICC di masa pandemi ini tetap berpengharapan, ya. Be excited, keep connected each other, and trust God and do good. Ya, God bless. Hai teens, seneng banget bisa praise and worship bareng kalian lagi. Mengucap syukur juga buat para volunteers yang udah memberikan hati, pikiran, tenaga, dan waktu mereka buat ibadah kita hari ini. Yuk sama-sama kita say thank you volunteers di kolom chat di bawah ini. Oke, aku juga mengucap syukur nih buat kalian yang udah join di ibadah kita hari ini. Mau menyambut juga teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah Bridge Teens. Welcome home! After ibadah ini, jangan lupa masuk ke iccchurch.online dan klik Newcomers Lounge. Kita pengen banget kenalan sama teman-teman lebih jauh lagi. Oke, sekarang saatnya memberi.
ada satu testimoni dari ICC The Bridge Jakarta, tepatnya dari core team kita. Akhir tahun lalu kita mau bikin Bridge home sale Christmas. Nah, di situ kita mau ngundang salah satu NC. Pada hari H ada core team kita yang nge-follow up si NC ini. Terus dia nanyain jadi join apa enggak. Ternyata si newcomer ini tuh lagi sakit, terus wifi-nya error dan dia nggak punya kuota buat bisa join Zoom kita. Akhirnya si core team kita berinisiatif buat beliin pulsa 50.000 buat si newcomer ini. Padahal saat itu uang si core team kita ini tinggal sisa 70.000, which is kalau 70.000 dikurangi 50.000 buat pulsa, sisa 20.000 dong. Tapi si core team ini tetap memberi dengan sukacita. Akhirnya si newcomer ini bisa join di home sale Christmas kita, dan puji Tuhan sampai hari ini masih tertanam di ICC Jakarta. Saat core team kita ini testimoni, kesaksian, dia say satu hal yang memberkati aku secara personal. Dia bilang kayak gini, di situ kayak diingetin lagi, maksudnya saat dia memberi, dia diingetin lagi. Meskipun kita memberi dalam kekurangan, selalu ada sukacita yang Tuhan kasih buat diri kita dan orang lain. Wow, ada amin? Di sini saat aku dengar, aku keinget satu ayat di Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Nah, teman-teman, hal-hal yang kita lakuin kayak giving even we don't feel like, or doing something that we don't want to, aku percaya banget ini adalah salah satu pelayanan dan korban kita kepada Tuhan. Dan aku juga percaya ini tuh gak cuma jadi berkat buat orang-orang yang kita layani atau yang kita beri, tetapi Tuhan bisa pakai itu buat jadi berkat juga buat diri kita sendiri. Dan yang tambah kerennya juga apa? Pelayanan kita itu menjadi korban yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. So teman-teman, excited buat memberi dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Mari tetap menyenangkan hati Tuhan melalui pemberian dan pelayanan kita. So, mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat hari ini, mengucap syukur buat kesempatan untuk kami dapat memberi. Bapa berdoa biar pemberian ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang menerima, bagi orang-orang sekitar kami. Dan biar juga kami yang memberikan memiliki sukacita yang melimpah Tuhan. Biar Tuhan ajari kami hari demi hari buat memberi lebih lagi, mengasihi lebih lagi, dan melayani lebih lagi. Karena kami rindu untuk menyenangkan Tuhan hari demi hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mau memberi, kita ada rekening bank buat ICC Jakarta, ICC Bandung, dan ICC Sydney. Selain itu, kalau teman-teman mau memberikan lewat dompet digital, ada juga QR code yang bisa teman-teman scan di layar teman-teman. So, hari ini ada juga beberapa pengumuman. Kingmaker kelas pertama jam 7 malam tanggal 18 Juli juga. Dan ada Encounter Class tanggal 25 Juli jam 2 siang. Lalu ada Special Service with Pastor Jeffrey Rahmat. Untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa klik di icc.church.online. So, teman-teman, abis ini ada satu hal lagi yang keren. So, jangan kemana-mana, tetap siapkan hati yang terbaik, siapkan catatan teman-teman juga, buka telinga teman-teman lebar-lebar, dan mari kita sambut Bung Sandi.
Halo Bristin, siap buat dengar lagi kebenaran firman Tuhan hari ini? Nah, hari ini ayo jangan hanya mendengarkan saja, tapi catat juga setiap poin-poin penting yang disampaikan hari ini, supaya kita bisa baca lagi kalau kita lupa, dan seminggu ke depan supaya kita juga bisa bahas lagi di home cell masing-masing. Oke? Nah, sebelum mulai saya mau nanya, siapa yang masih ikutin challenge yang minggu lalu Pastor Winston sampaikan? Nah ya, ayo semangat buat lakuin challenge-nya. Dan jangan lupa challenge ini akan ada sampai minggu depan. Oke, semangat. Oke. Nah, 2 minggu ini, di hari ini dan minggu depan tentunya kita akan membahas soal movement. Ya, kita akan membahas pengertian movement dan bagaimana mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena temanya movement, saya kasih judul sharing saya hari ini, jangan mager, alias jangan males gerak. Oke, nah sebelum lanjut saya mau minta satu orang buat menemani saya hari ini. Ya, siapakah orang itu? Tada! Saya ditemenin sama Karangga hari ini. Nah, Karangga boleh maju dulu. Hari ini selama saya bagikan firman, saya minta Karangga diam di belakang saya, mematung ya, jangan bergerak sedikit pun. Oke? Siap? Okay. Semangat ya. Oke, thank you. Nah, oke. Hari-hari ini kita memang menghadapi situasi yang semuanya serba online ya. Sekolah online, ibadah juga online, bahkan belanja sekarang online ya. Terus main game juga sama teman-teman udah game online di rumah masing-masing ya. Banyak hal yang tadinya bisa dilakukan secara langsung dan tidak online, tapi karena situasi semuanya harus dilakukan secara online hari ini. Oke. Nah, situasi online ini akhirnya membuat banyak orang jadi mager alias males gerak. Ya, bahkan banyak hal yang kita bisa lakuin tanpa harus keluar kamar jadinya ya, kayak misalnya bangun tidur langsung bisa sekolah online atau ibadah online ya, bahkan gak harus mandi dulu sebenarnya bisa dilakukan. Terus udah gitu beres itu bisa main game langsung online juga sama teman-teman ya. Nah, akibatnya kita jadi bisa seharian diam di kamar atau di depan laptop tanpa kita bergerak ya. Kita bergerak paling hanya buat makan, buat ke WC, dan kemudian balik lagi ke depan laptop kita. Nah, hidupnya jadi sangat terpola dan jadi males untuk mengerjakan hal-hal lain selain online ini gitu ya. Bahkan gak jarang akhirnya mengalami rasa jenuh dan membuat jadi semakin mager. Nah, jadi kita harus gimana nih sekarang ya dengan situasi yang ada? Oke, respon apa yang harus kita buat dalam menghadapi situasi seperti ini? Nah, semua orang juga sebenarnya mengalami hal yang sama ya. Semua serba online dan banyak dari mereka juga mager ya. Seharian hanya di depan laptop dan gak lakuin aktivitas lainnya. Oke, tapi saya mau bilang seperti ini. Semua orang boleh mengalami situasi yang sama, tapi respon kita tidak boleh sama seperti kebanyakan orang. Amin ya. Nah, kalau banyak orang jadi mager karena situasi hari ini ya, saya mau dorong setiap kita, mari miliki respon yang beda. Ayo jangan mager seperti kebanyakan orang. Hari ini mari kita belajar dari tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Nah, kita semua mungkin pernah dengar ya ceritanya Yusuf, seorang anak muda yang punya mimpi yang besar. Dia bermimpi menjadi seorang pemimpin dan banyak orang hormat ya kepadanya. Namun sebelum Yusuf menjadi pemimpin yang hebat, dia harus lewatin banyak hal seperti dibuang, terus menjadi budak di Mesir, bahkan difitnah oleh istri Potifar, sampai-sampai Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Dan apa yang terjadi ketika Yusuf ada di dalam penjara ya? Nah, Kejadian 39 ayat 20-23 menceritakan, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan
bagi kepala penjara itu. Nah, sebab katanya, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Nah, jadi waktu Yusuf di dalam penjara, saya yakin Yusuf pasti menjalani hari-harinya dengan sebuah rutinitas, ya, sama seperti semua tahanan dalam penjara, ya, pasti nggak bisa bebas buat beraktivitas. Semuanya ada jamnya, ada waktunya. Bahkan buat makan juga diatur, waktu makannya diatur, porsinya juga diatur, ya. Nah, kalau saya bayangin pasti kehidupan Yusuf ketika di penjara sangat jenuh. Ya, mungkin miriplah sama seperti situasi kita hari ini. Nggak bisa bebas beraktivitas, hanya bisa beraktivitas di rumah saja. Dan ngerasa jenuh banget gitu ya dengan rutinitas yang ada yang kita lakukan. Nah, Yusuf bisa saja waktu itu jadi orang yang mager di penjara. Ya, udah mau masuk penjaranya karena difitnah lagi ya, kan pasti bete banget ya dihukum karena sesuatu yang nggak dia lakukan gitu ya. Dan kalau bete pasti males ngapa-ngapain ya, yang ada kesel gitu. Nah, pengennya diam aja lah karena saking keselnya. Terus nggak bisa bebas ngapa-ngapain juga karena semua ada jamnya. Pokoknya sangat mungkin Yusuf buat mager hari itu. Tapi apa respon Yusuf hari itu? Nah, ini yang menarik. Dia malah ambil tugas lebih untuk membantu mengerjakan sebagian tugas kepala penjara. Ya, Yusuf mengerjakan tugas kepala penjara itu. Nah, Yusuf waktu mengerjakannya dia tidak digaji atau dibayar, tapi Yusuf mengerjakannya sebagai volunteer. Nah, ternyata respon Yusuf ketika di penjara, dia ambil bagian untuk melayani. Yusuf tidak mager, tapi Yusuf tetap bergerak ambil bagian untuk melayani. Nah, melayani itu apa sih? Nah, simpelnya seperti ini. Melayani, melakukan hal yang baik buat orang lain. Nah, memang melakukan sesuatu yang menolong atau menguntungkan orang lain, itulah melayani ya. Nah, waktu melayani, memang kita yang harus berkorban. Kita yang harus memberikan effortnya kita. Dan orang lain yang menikmatinya, yang diberkati dengan setiap effort atau usaha kita, ya. Nah, jujur melayani itu kadang nggak mudah, karena terkadang kita ada di situasi yang tidak oke buat kita melayani, ya. Misalnya waktu kita lagi ada masalah yang cukup berat, yang harus kita hadapi gitu ya hari-hari itu, dan hal tersebut pasti buat kita jadi malas buat melayani. Tapi sekali lagi kita belajar dari Yusuf. Masalah yang Yusuf hadapi itu sangat berat ya. Sekali lagi dia di penjara itu karena difitnah ya. Tapi apapun keadaannya, ternyata Yusuf tetap melayani dan melakukan hal yang baik yang memberkati kepala penjara waktu itu. Nah, seringkali kita mau melayani waktu kita ada dalam kondisi yang baik, atau kalau pelayanan tersebut nyaman buat kita. Tapi mau nggak, even waktu lagi ada masalah atau suasana hati lagi nggak enak nih, kita tetap melayani dengan yang terbaik. Ya, nah hari ini saya mau kasih lihat satu video testimoni dari salah satu home leader yang ada di area Bridgestone. Ya, kita mau dengar bagaimana seorang home leader ini melayani dengan melakukan kunjungan selama 12 jam. Ya, dimulai dari pagi hari sampai bisa pulang ke rumah malam hari. Nah, kondisi hari itu mungkin sangat melelahkan dan gak nyaman ya. Ada harga yang mereka harus bayar, tapi home leader ini tetap melayani dengan kasih yang terbaik. Oke, kita lihat dulu video testimoni berikut ini. Halo, nama aku Siska. Aku adalah salah satu leader home sale di Bridgestone. Jadi, sebulan yang lalu, aku dan tim melakukan satu movement, yaitu kunjungan ke anak-anak yang lulus dari SeaKids ke Bridgestone.
Kunjungan ini bertujuan untuk mengenal lebih dekat anak-anak yang lulus dan akan dirilis ke Bridge Teens. Selain itu, pendekatan dengan orang tua juga untuk membangun kepercayaan antara orang tua dan kita sebagai leader homeschool mereka nanti. Minggu pertama kunjungan, saya dan tim bertujuh dalam satu hari mengunjungi 10 rumah. Kami sudah mulai siap-siap dari jam 9 pagi sampai akhirnya kita sampai rumah masing-masing di jam 10 malam. Perjalanan juga lumayan karena jarak rumah setiap anak itu nggak selalu berdekatan. Bahkan demi mengejar waktu dan memaksimalkan waktu kunjungan setiap anak, kita semua nggak sempat makan siang dan baru makan malamnya. Karena aku yakin apa yang aku tabur sekarang akan dituai di kemudian hari. Nggak cuma aku dan tim yang menuai, tapi percaya anak-anak yang kita kunjungi juga akan menuai sesuatu. Percaya apa yang kita lakukan sekarang pasti membekas di setiap hati anak-anak. Dan someday mereka akan melanjutkan movement yang kita lakukan sekarang. Jujur, waktu pertama kali diajak kunjungan itu aku sebenarnya udah ada janji lain. Awalnya kayak agak berat gitu buat ikut kunjungan, tapi akhirnya aku memutuskan buat ikut kunjungan daripada main. Nah, sama sekali nggak menyesal memilih kunjungan. Malah kayak nyeselnya kenapa di awal mikir gitu mending main daripada kunjungan. Karena walau dua-duanya sama-sama rame gitu, main sama kunjungan kan rame dua-duanya. Tapi value yang aku dapetin itu beda. Aku belajar banget satu hal, simple banget, yaitu sacrifice. Ngeliat tim dengan kesibukannya masing-masing, masih bisa ngeluangin waktu sekitar setengah hari full, itu aja udah hebat banget menurut aku. Ada yang masih persiapan ujian waktu itu, ada yang masih ngurusin kerjaan, ada juga yang masih ngurusin anak gitu. Tapi nggak cuma kita yang sacrifice menurut aku, tapi anak-anak yang kita kunjungi juga sacrifice. Mungkin mereka mengorbankan waktu libur mereka hari Minggu waktu itu untuk main game, waktu mereka tidur siang mungkin, waktu mereka buat santai gitu, untuk bertemu sama kita. Wow, luar biasa ya. Kita kasih apresiasi buat Cisiska ya. Kasih emot tepuk tangan di kolom chat kalian. Kita kasih yang terbaik, pokoknya apresiasi yang luar biasa ya. Nah, kita bisa lihat walaupun kondisinya tidak nyaman hari itu, harus mengorbankan jam mainnya Cisiska. Belum lagi ada orang-orang yang harus tetap belajar malam hari itu untuk persiapan ujian. Tapi mereka tetap bergerak buat melayani. Nah, bahkan kata Cisiska itu adalah tadi dibilang sacrifice-nya dia ya, atau pengorbanannya mereka buat generasi. Nah, kenapa sih Cisiska dan tim mau melayani segitunya buat generasi? Apa yang jadi dasar mereka melayani? Ya, nah mereka melayani karena tentunya ada teladan yang hebat soal melayani dari pemimpin-pemimpin sebelum Cisiska ya. Dari Pastor Nala, Pastor Victor, bahkan Pastor Winston, bahkan semua home leader di Homeschool, semuanya bergerak buat melayani dari dulu bahkan sampai hari ini. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa kita semua mau bergerak buat melayani ya? Nah, karena sebenarnya movement melayani ini berawal dari satu pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus yang adalah Tuhan kita ya. Dialah yang kasih teladan sebenarnya ya, karena even dia adalah Tuhan, tapi dia tetap ambil bagian untuk melayani. Nah, kayaknya nggak ada orang yang lebih tepat kasih contoh untuk melayani selain Yesus sendiri ya. Kayaknya semua yang dia lakukan, dia katakan, dan gimana dia memperlakukan orang waktu dia di dunia, semuanya jadi nilai yang tetap hidup sampai hari ini. Nah, salah satu contoh terbaik waktu Yesus melayani sesama bisa kita lihat di kitab Yohanes ya, Yohanes 13 ayat 4 sampai 5. Firman-Nya berkata demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ya. Nah, hari itu Yesus mengambil bagian untuk melayani murid-muridnya dengan membasuh kaki mereka.
Nah, di zaman itu setiap orang itu belum punya sneaker atau sepatu yang keren-keren gitu ya. Nah, pada zaman itu semua orang pasti kemana-mana pakai sendal ya. Nah, hasilnya kaki mereka itu kotor banget karena ada banyaknya debu dan tanah. Nah, jadi setiap orang yang mau masuk rumah harus cuci kaki dulu. Dan Yesus ambil bagian untuk melayani murid-murid dengan cara cuci kaki mereka. Nah, mungkin cerita ini sudah sering kita dengar. Namun ada hal yang harus kalian sadari. Waktu Yesus ambil momen untuk melayani murid-muridnya, sebenarnya momen itu Yesus lagi ngalami beban yang sangat berat. Kenapa? Karena momen Yesus mencuci kaki murid-muridnya adalah momen terakhirnya sebelum Yesus disalib keesokan harinya. Dan Yesus tahu akan hal itu. Oke, nah di momen terakhirnya Yesus, memang Yesus bisa lakuin apa aja. Yesus mungkin bisa kasih arahan, ya, mungkin juga bisa kasih semangat buat murid-muridnya, atau bisa juga kasih pesan terakhir. Tetapi di momen terakhirnya Yesus dia memilih untuk melayani mereka. Nah, kenapa? Karena melayani adalah nilai yang penting buat murid-muridnya tangkap. Ya, melayani sesama adalah momen yang Yesus mulai selama dia ada. Dan kita semua sebagai orang yang percaya diundang juga untuk mengikuti movement ini, ya, untuk melayani apapun situasi yang sedang kita hadapi, seperti yang Yohanes 13 ayat 14 sampai 15 katakan. Ayatnya bilang seperti ini, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib," katanya, "saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Nah, ayat ini buat setiap kita supaya kita bisa ambil bagian buat melayani, seperti teladan yang Yesus berikan. Ya, jadi ayo melayani. Bilang di kolom chatnya, ayo melayani. Oke, nah untuk kita bisa melayani, mari lakukan dua hal ini. Ya, hanya dua hal simpel ini. Yang pertama, lihat. Ya, apa yang dilihat? Lihat akan kebutuhan yang ada di sekitar kita. Just lihat dulu. Ya, mari kita mulai melihat dan cari kesempatan untuk melayani sesama. Saya yakin ada banyak kebutuhan di sekitar kita. Kita hanya perlu minta Tuhan untuk buka mata kita supaya kita bisa lihat itu. Nah, itu yang pertama, lihat. Nah, apa yang kedua yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah jawab. Nah, setelah kita melihat dan mencari kesempatan buat melayani, langkah berikutnya itu jawab kebutuhannya. Ya, jawab kebutuhan yang kamu temukan mungkin di rumah, di sekolah, di homesel, atau orang-orang di sekitar kamu. Ya, berikan apa yang kamu punya buat melayani mereka. Ya, mungkin pelayanan kita bisa bantu papa mama di rumah, ya, tanpa disuruh, atau juga bantuin atau kasih support teman kita yang lagi alami kesusahan. Ya, atau juga bantu home leader kamu buat ajakin dan ingetin teman-teman buat datang ke home sale misalnya. Ya, banyak kesempatan tentunya supaya kita bisa melayani sesama. Nah, tentunya bukan karena kewajiban, tapi karena kita sadar bahwa Yesus sudah melayani kita terlebih dahulu. Nah, sebelum mengakhiri sharing saya mau bertanya dulu kepada orang yang dari tadi diam, tidak bergerak selama saya sharing. Oke, saya panggil dulu Rangga. Gimana rasanya diam tidak bergerak selama saya sharing firman Tuhan? Bingung sih Kak, terus saya lebih kesel. Kenapa dia dari tadi aku disuruh diam dia? Kesel ya? Saya bergerak tapi kamu diam doang gitu ya. Harus ngapain? Oke, terus apa lagi? Capek juga sih ternyata dia diam-diam aja. Diam. Iya. Padahal saya sama kamu diam di waktu yang sama ya. Tapi saya nggak ngerasa capek, tapi kamu ngerasa capek. Iya sih. Capek ya? Aku juga bingung sih Kak. Terus apa lagi, ada nggak? Capek, bingung, kesel. Iya sih, itu sih itu Kak. Aja ya? Itu ya. Oke. Thank you Raga. Oke. Akan saya jelaskan. Terima kasih udah nemenin saya. Oke, kasih tepuk tangan buat Raga. Nah, apa yang tadi Rangga ceritakan, dia capek mungkin, bosen. Terus mungkin juga gelisah ya, ada yang gatal tapi nggak bisa digarokin gitu ya. Dan tadi juga bilang kesel mungkin sama saya, kenapa dipanggil tapi cuman
untuk diam tidak bergerak. Nah, sebenarnya saya lagi mau kasih kalian gambaran. Sama seperti roh kita. Waktu kita tidak bergerak untuk melayani, justru hal itu akan membuat kita menjadi lelah, menjadi depresi, bahkan gelisah, ya, jenuh juga, dan kadang-kadang membuat kita jadi kesal sama Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa tidak diberkati, ya, dan kita merasa kenapa ya hal ini harus terjadi di hidup kita, ya. Kita akhirnya semakin lama kita semakin menjauh dan menyalahkan Tuhan karena hidup yang stuck yang kita alami. Nah, namun berbeda. Waktu kita ambil bagian buat melayani, justru hidup kita merasa semakin bersemangat, semakin bergairah, ya, bahkan semakin bertumbuh, ya, dan membuat hidup kita semakin bersyukur. Kalau tadi Rangga diam kesel sama saya, ya, kenapa? Karena capek, karena dia sulit untuk bergerak, akhirnya membuat dia lelah. Tapi waktu kita bergerak, ya, roh kita akan bersyukur dan bisa menikmati hidup, ya. Nah, karena percayalah, waktu ambil bagian untuk melayani, kita sebenarnya bukan jadi tambah capek, tapi kita justru akan semakin bersyukur akan berkat Tuhan buat hidup kita. Amin ya. Hari ini saya dorong Bridgestone, mari melayani. Ambil bagian buat melayani, ya. Mari mulai lihat kebutuhan sekitar kita dan jawab kebutuhan tersebut. Oke, waktu kamu mau home sale di minggu ini, coba saya dorong setiap kalian pikirkan hal ini. Apa ya yang teman kamu butuhin dan kamu bisa bantu di minggu ini buat teman kamu itu. Oke? Nah, saya mau lihat dan saya mau dengar banyak cerita setiap anak-anak Bridgestone pada melayani sesamanya di home sale minggu ini. Oke? Amin ya. Kalian diberkati hari ini. Oke? So, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kalau kami punya Tuhan yang hidup, yang memberi teladan buat setiap kami. Untuk kami boleh melayani hari ini, untuk ambil bagian buat melayani hari ini. Banyak hal yang sebenarnya kita bisa kerjakan untuk kita bisa melayani. Dan hari ini kami berdoa biar Tuhan yang bantu kami melihat setiap kesempatan demi kesempatan supaya kami bisa melayani dimanapun kami berada. Kami bersyukur kalau Tuhan kasih contoh untuk kami bisa melayani. Tuhan yang sendiri yang jadi teladan untuk kami melayani. Karena kami tahu waktu kami melayani sebenarnya kami sedang hidup, sedang bertumbuh, bahkan sedang menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat firman hari ini. Berdoa supaya firman ini menjadi benih yang tertanam di setiap hati dan bertumbuh, dan gak hanya bertumbuh tapi menghasilkan buah, dan buahnya bisa diberkati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Dan Bridgestone, kita mau akhiri ibadah hari ini. Mari angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada, Bridgestone. Biar engkau di masa mudamu boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang. Engkau boleh melayani banyak orang, sehingga hidupmu boleh memberkati banyak orang. Mari biar berkat Tuhan boleh terus turun atasmu, atas keluargamu, atas pekerjaan orang tuamu, sehingga hidupmu boleh diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang dengan pelayanan yang kau kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Oke? Happy Saturday, Bridgestone, and see you next week. God bless you. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya Bridge ya, gedung, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ecc.church.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu. Kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu
di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala, kita punya jalan sehat sama Pastor Victor, masih ada futsal, ada badminton, itu apa? Basket, oke, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.